Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada. Alhamdulillah di awal tahun ini, 6 Januari atau hari Senin perdana di tahun 2005, kami hadir menyapa kembali para sahabat Koran Seruya melalui program Koran Seruya hari ini. Lama kita tidak bersua karena berbagai kendala. Nah, melalui kesempatan ini kami akan hadir kembali menyapa, menyebarluaskan berbagai berita-berita menarik, isu-isu seputaran Luraya dan nasional. Untuk edisi kali ini, saya akan menyampaikan satu pesan bijak dari para penggiat olahraga otomotif. Sebelum kita masuk ke ulasan tuntas edisi perdana Koran Seruya pagi ini. Kata bijaknya adalah, saya baca ya, racing bukanlah sekedar hobi. Racing bukan sekedar hobi yang biasa, melainkan roda yang menyangkut jiwa raga seorang pembalap. Kata bijak gini banyak dipenomani oleh para penggiat olahraga otomotif. Nah, pokok bahasan kita ini kita akan mengulas tuntas mengenai sirkuit Ratona Motorsport atau yang lebih kita kenal sirkuit RMS yang saat ini telah dipihak ketigakan pemerintah Kota Palopo kepada pengusaha. Untuk mengurai berbagai hal terkait dengan topik kita ini, kami sudah kedatangan narasumber dari pemerintah kota. Narasumber kita ini masih muda, ganteng, dan cukup dikenal di kalangan masyarakat luas. Kita sapa dulu narasumber kita, Kepala Bidang Aset BPKD Kota Palopo, Imam Darmawan. Ya. Apa kabar? Saya panggil apa dulu ini? Dinda, Leting atau apa ini? Dinda juga boleh. Dinda. Siap, Bang. Siap. Nah, apa kabar ini? Alhamdulillah, Bung Herul, alhamdulillah baik, sehat. Di tahun 2025 ini semangat, pasti masih tetap kita terus galakkan dalam mantap melangkah, insya Allah. Nah, ini kan di akhir tahun ini, Dinda. Iya. Ini kan publik di Kota Palopo, terutama para penggiat olahraga otomotif, mendapat kabar bahwa sirkuit RMS ini tidak lagi ditangani pemerintah Kota Palopo, tetapi sudah dikelola pihak ketiga. Dari mana sebenarnya permasalahan atau pengelolaan ini ditangani pihak ketiga? Iya, baik, Bung. Saya menyapa dulu ya, untuk silakan. Teman-teman sahabat Seruya dimanapun berada, netizen dan semua masyarakat yang menyaksikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sahabat Seruya yang saya hormati, Bung Hairul, yang alhamdulillah mengundang kami di sini karena ada beberapa hal yang perlu kami berikan edukasi. Nah, salah satu tugas pemerintah juga sebenarnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, melalui kanal inilah kami juga berharap ini bisa menyebar luas informasi dari pemerintah. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum kami ke sini kami juga sudah mendapat izin dari pimpinan kami untuk hadir dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait apa yang disampaikan Bung Herul tadi bahwa di akhir tahun kemarin ada MOU pemerintah Kota Palopo dengan pihak ketiga terkait masalah pengelolaan sirkuit. Nah, perlu kami jelaskan lebih awal bahwa ini kita mengulas sedikit aset, boleh ya? Aset boleh kita. Ya, aset kita sedikit karena muasalnya dari sini. Ya, muasalnya dari sini ya. Untuk yang pertama, aset itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah saat ini dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024. Nah, untuk nanti kita bahas sedikit-sedikit saja ya, karena kalau kita bahas aturannya terlalu panjang lebar. Nanti kita coba memberikan yang penting, poin-poin penting terkait masalah pengelolaan sirkuit atau pengelolaan aset. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui tentunya posisi aset tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa posisi aset ketika pemerintah, nah tunggu dulu, kita pengertian aset dulu apa? Aset adalah segala sesuatu yang diperoleh atas beban APBD, atas beban APBN, dan atau perolehan lain yang sah. Artinya aset ini milik pemerintah. Milik pemerintah, jelas. Sah milik pemerintah karena APBD yang kita
gelontorkan pada saat zamannya Bapak Judas Amir itu melalui multi-years, penganggaran multi-years 3 tahun berturut-turut. Nah, posisinya di mana? Nah, di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual atau PSAP tentang properti investasi ini baru, Pak. Nah ini aset kita ini termasuk dalam properti investasi. Nah, pertanyaannya kemudian apa itu properti investasi? Artinya seperti ini, Dinda, bahwa keberadaan aset sirkuit RMS ini tidak hanya diperuntukkan pemerintah kota bagi penggiat olahraga otomotif, tetapi ada target tertentu situ. Betul. Jadi memang pemerintah Kota Palopo ini membangun sirkuit, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perlu memang mencermati sebelum membangun sesuatu, sebelum kita menganggarkan dalam APBD itu memang kita harus menghitung, seperti kita harus mempunyai visibility study, kita harus kita lanjut tadi, kita ada properti investasi. Nah, apa itu properti investasi? Adalah aset yang digunakan atau ini dengan tujuan untuk menambah nilai aset atau mendapat nilai sewa. Nah, sirkuit tersebut itu masuk dalam kategori properti investasi. Properti investasi. Artinya ada target yang dicapai pemerintah kota. Seperti itu. Nah, itu kemudian dilanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tadi. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 sebagaimana diubah sekarang dengan peraturan Menteri nomor 7. Di pasal 81 itu memang ada 5 pengelolaan barang milik daerah. Ini kita mengulas sedikit saja. Jadi pengelolaan barang milik daerah itu sekarang Bung Herul tidak serta-merta memang hanya dibangun, habis dibangun, dimanfaatkan, kalau tidak dimanfaatkan sudah tinggal saja begitu, enggak. Sekarang sudah ada. Nah, pernyataan Menteri Keuangan sendiri kita tahu bahwa pengelolaan aset milik negara, milik daerah itu harus sesuai dengan prinsip best and high use. Seperti itu. Jadi pengelolaan tertinggi dan terbaik. Artinya kebijakan pemerintah kota membiak ketigakan sirkuit RMS ini dasar hukum atau landasan yuridisnya ini jelas. Tidak asal gitu. Tidak asal. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, kita paham. Nah, kenapa mesti kita biak ketigakan? Nah, pertama mungkin saya mengulas sedikit. Sebelum kita pergi ketigakan itu dikelola oleh ada UPT di Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, itu ada Dinas Pemuda Olahraga, UPT pengelolaannya di sana. Nah, setahun berjalan kita lihat bagaimana perkembangan dari sirkuit. Ternyata kita menghasilkan 100 lebih, kalau saya tidak salah ingat 150-an, kisaran 149 juta. Nah, sebenarnya sewa ini bukan hal baru, Bung Herul. Karena memang setiap organisasi yang akan melaksanakan event tetap membayar kepada pemerintah. Tetap membayar. Tetapi polanya beda. Polanya beda. Nah, saya ingin gambarkan seperti ini. Tahun sebelumnya, tahun lalu itu kita kelola. Nah, yang masuk seperti SCR, seperti One Prix itu masuk tetap membayar ke pemerintah, Pak. Dengan biaya itu 10 juta satu hari. Nah, dengan 3 hari penggunaan, Jumat, Sabtu, Minggu itu 30 juta per satu event. Di luar reklame. Ya, dan yang dipasang retribusi karcis di luar itu. Ini hanya sewa sirkuit saja. Nah, setelah itu berakhir, keluar dan pemerintah mendapatkan hasil 30 juta. Nah, kita kalkulasikan selama 1 tahun sekitar 149, hampir 150 juta lah, Bu. Nah, dari uang 150 juta ini pemerintah harus berpikir lagi. Yang dipikirkan apa? Membayar kita punya gaji, membayar kita punya beban pegawai yang kita tempatkan di sana, pegawai honor yang kita tempatkan di sana, membayar biaya pemeliharaan, membayar beban air listrik, itu semua dibayar. Nah, artinya dalam 150 juta ludes. Nah, setelah dikelola itu kan ada peningkatan penghasilan pemerintah kota 271. Nah, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, ulasan ini sangat menarik. Sebelum dikelola oleh pihak ketiga, pemerintah kota yang mengelola melalui UPTD di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga, itu PAD-nya hanya kisaran 150 juta. Tahun ini start PAD Kota Palopo dari sirkuit RMS itu 271 juta. Nah, kita masih akan mengulas banyak hal mengenai dengan sirkuit RMS aset Kota Palopo, tetapi kita lihat dulu berita yang satu ini.
Sirkuit Ratona Motorsport aset daerah milik Pemkot Palopo resmi dikelola oleh pihak ketiga tahun ini. Diketahui langkah ini bukan hal baru, mengingat sejak diresmikan oleh Haji Muhammad Judas Amir yang saat itu menjabat sebagai wali kota Palopo, semua event yang digelar di sirkuit ini memang menggunakan sistem sewa. Yang membedakan saat ini adalah pengelolaan yang dilakukan secara mandiri oleh pemenang lelang, Chandra Hermawan, seorang pengusaha asal Sengkang, Kabupaten Wajo dengan nilai kontrak mencapai 271,3 juta rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang diterima Pemkot Palopo di tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, PAD yang diperoleh dari berbagai event hanya sekitar 150 juta rupiah. Dengan pengelolaan oleh pihak ketiga, Pemkot Palopo juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sirkuit, karena hal tersebut menjadi kewajiban penyewa. Selain itu, salah satu keuntungan yang diharapkan dari penyelenggaraan event di Palopo adalah peningkatan perputaran ekonomi. Aktivitas ini dapat mendukung perekonomian lokal karena mempengaruhi sejumlah sektor termasuk penginapan, hotel, dan rumah makan. Kepala Bidang Aset BPKAD Imam Darmawan menjelaskan bahwa sewa aset daerah dibatasi maksimal 5 tahun. Namun untuk sirkuit RMS Pemkot Palopo hanya memberikan kontrak 1 tahun terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pihak ketiga dapat mengelola, merawat, dan memberikan kontribusi positif kepada pemerintah kota. Dengan kontrak yang lebih singkat, Pemkot berharap aset daerah tidak terbengkalai. Diharapkan dengan pengelolaan oleh pihak ketiga, aset daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD, serta memberikan keuntungan bagi pihak ketiga yang menyewa sirkuit Ratona Motorsport milik Pemkot Palopo. Kemudian ketika di pihak ketiga kan sebenarnya kita juga mendapatkan keuntungan karena tidak membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan lagi. Ini menjadi kewajiban daripada pihak ketiga yang kita lakukan kerjasama. Nah ini sebenarnya dan pihak ketiga ini pasti akan berusaha untuk mencari event, untuk mendatangkan orang di Kota Palopo. Apa yang kita dapatkan? Yaitu ada multiple effect, artinya ada efek lain seperti penuhnya hotel, penuhnya rumah makan dari betul-betul event yang dilaksanakan. Karena mau tidak mau dengan kewajiban yang dibayarkan ke pemerintah yang besar sekitar 270 juta tahun 2025 ini mengharuskan orang tersebut membuat banyak event di Kota Palopo sehingga memberikan perputaran ekonomi yang lebih banyak untuk pemerintah Kota Palopo. Ya, tahunan, kenapa kita tidak langsung 5 tahun? Karena untuk sewa barang milik daerah itu dibatasi sampai 5 tahun. Nah untuk tahun ini kita tidak langsung mengambil 5 tahun seperti yang sudah-sudah. Kita mau mencoba 1 tahun dulu. Kita mau melihat ini bagaimana cara pihak ketiga dalam merawat dan memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Palopo. Jangan sampai kita 5 tahun terbengkalai juga di sana. Nah ini kita tidak mau. Sehingga kita coba 1 tahun saja. Pada 24 Desember 2024 lalu telah dilakukan peninjauan dan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah kota oleh pihak ketiga yang rencananya akan memulai langkah awal dengan pembangunan musola dan pos jaga di sekitar area sirkuit. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Ya, sahabat Koran Suruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Suruya hari ini. Nah, pokok bahasan kita kali ini adalah ulas tuntas sirkuit RMS Kota Palopo di tangan pihak ketiga. Nah, Dinda Imam, siap. Ini kan sudah ada MOU antara pemerintah kota dengan pihak ketiga. Ya. Nah, dari MOU yang ada, nilai kontrak kan sudah jelas 271 juta. Ada penambahan PAD untuk Kota Palopo. Benar. Nah, apakah pihak ketiga ini mengelola hanya sebatas menyetor PAD sesuai nilai kontrak itu atau ada tanggung jawab lainnya? Iya, terima kasih Bung Herul.
Jadi yang namanya sewa, kita ada MOU. Nah, di MOU itu memang sudah diatur hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, jelas ya? Jelas, hak dan kewajiban. Nah, tanpa melihat hak dan kewajiban pun, secara pemikiran kita normal, itu ketika kita mengeluarkan uang dengan besar 271 juta atau bahkan berapa, tentu kita akan mengharapkan timbal balik. Iya. Nah, sebenarnya ini sudah kita atur. Nah, ada kewajiban-kewajiban. Seperti kemarin kita sempat diskusi dengan pihak pemenang ini, pihak yang melakukan pemanfaatan ini, kita diskusi dan beliau sampaikan ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Jadi seperti mereka ingin membangun pos jaga yang betul-betul menjaga aset, kemudian ada beberapa musola, kemudian yang paling menarik kemarin beliau sampaikan bahwa kami tidak berfokus kepada balap motor saja. Jadi rencananya sesuai dengan yang disampaikan kepada kami kemarin, akan membeli beberapa unit mobil go-kart. Jadi di sana juga dijadikan, ada yang kita punya di belakang, di belakangnya kita itu yang ada aspal besar itu, mereka mau buat sirkuit kecil di situ untuk go-kart. Artinya pengelolaan sirkuit RMS ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Tanggung jawab pengelola. Apapun yang mereka lakukan di situ, asal tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi peruntukan daripada aset tersebut. Ya, katakanlah seperti ini kan salah satu persoalan serius di Kota Palopo ini, balapan liar. Bali istilahnya. Bali. Nah, ini menjadi persoalan kemasyarakatan yang cukup meresahkan. Itu kan nanti pengelola juga bisa menyiapkan sewa motor, kemudian baju-baju balap, bajunya sama helmnya yang memang safety. Silakan mau datang dengan sistem sewa. Betul. Bisa mereka lakukan seperti itu. Sebenarnya memang begini, Bung Herul, yang saya sampaikan menarik yang kita sampaikan bahwa memang kemarin kami dari pihak pemerintah kota juga membuka seperti itu. Jadi ada kita telah hitung, ini hitung-hitungan ini bukan dari kami. Keluarkan uang lagi di pengadaan. Iya, jadi kita mau pengadaan. Nah, itu kami pikir. Kalau kita beli baju airbag itu berapa puluh juta itu, mana helmnya, mana sepatunya, motornya juga kita mauin. Namun kan sebenarnya otomotif ini seperti balap motor itu tertentu. Jadi kita harus berpikir lagi. Tapi ini sungguh sangat luar biasa karena pihak ketiga ini saya lihat memang karena memang dunianya kebetulan beliau ini punya tim balap. Kalau saya tidak salah, saya diskusi kemarin, punya tim balap dan memang ingin memajukan. Kemarin sudah ketemu dengan beberapa pembalap kita dari Palopo, dan pembalap kita dari Palopo sangat antusias, sampaikan luar biasa ini Pak, kita pihak ketiga kan, dan kita bisa kolaborasi, dan mereka sekarang berkolaborasi. Sekarang rencana membuat sekolah balap. Langsung. Kan ada pembalap lokal Palopo itu, Iswandi. Iya, kemarin sudah ketemu sama Pak Iswandi. Sudah ketemu. Kemudian rencana mereka membuat sekolah balap untuk bibit-bibit Kota Palopo. Dan dia sampaikan, kami datang ke sini Pak bukan untuk apa-apa, hanya kita juga mau investasi sekaligus memajukan bibit-bibit yang ada di Kota Palopo ini. Jadi, dan di dalam kolosal kontra MOU ini apakah sudah termasuk juga pemeliharaan sirkuit? Karena kalau tidak dipelihara sirkuit balap perusahaan rusak. Betul. Seperti itu. Jadi Bung Herul sampaikan tadi bahwa memang di hak dan kewajiban itu sudah diatur. Diatur semua. Segala hal terkait pemeliharaan, segala hal terkait masalah beban, air, listrik ditanggung oleh pihak ketiga selama jangka waktu sewa tersebut. Artinya dalam satu artian bahwa pemerintah kota ini timbers, terima bersih. Bahwa kau store 271 juta per tahun, pelihara kau, jaga gunakan dan jaga aset ini. Karena waktunya Kota Palopo. Waktunya kembalikan. Kembalikan. Nah, ini kan menarik. Biasanya sewa itu ada range-nya, misalnya seperti 5 tahun. Tapi ini 1 tahun. Jadi memang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang seperti disampaikan tadi itu, di pasal 114 itu ada jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa itu paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Nah, kenapa kita tidak ambil langsung 5 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini kan kami ingin melihat bagaimana cara pengelolaan itu sendiri. Kita jangan sampai GMB. GMB. Apa itu GMB? Gambo. Jangan sampai GMB dikasih 5 tahun, setelah 5 tahun tidak ada apa-apa, rusak kita punya sirkuit, tidak ada pengelolaan. Nah, kita besar dampaknya. Nah, kita coba 1 tahun. Nanti pun 1 tahun setelah kita evaluasi, 1 tahun ini tidak berjalan dengan baik, kita lihat kayaknya dia terlantarkan. Oke, kita ambil kembali. Dan bisa juga tahun berikutnya
Sewanya naik. Sewanya pasti itu Pak. Pasti itu kan ada range. Ada Jadi memang hitung-hitungan tersendiri itu bahwa bisa naik. Nah, kita kemarin sangat bersyukur Bung Heru. Kenapa? Karena pemerintah Kota Palopo ini kita menggandeng langsung dari Kementerian Keuangan, KPKNL kita untuk melelang ini. Harga awalnya itu Bung Heru itu 250. Nah, setelah hasil appraisal itu dilepas dengan harga 250. Artinya dilepas tanda kutip ya untuk pengolahan. Nah, setelah kita lelang di KPKNL melalui Kementerian Keuangan, ada yang menawar sampai 271. Inilah pemenang. Yang menarik ini sebenarnya, Kota Palopo ini kan di Sulawesi Selatan, dia dikenal sebagai ladang banyak penggiat otomotif. Kenapa tidak ada pengusaha lokal yang ikut? Atau memang ada ikut? Ada. Tetapi penawarannya mungkin ada. Sebelum itu Bung Herul sampaikan, sebelum kami lelang sebenarnya sudah ada 2 penawaran masuk Pak. Ada 2 penawaran yang masuk ke kami pemerintah kota. Sebenarnya kami awalnya tidak berniat. Awalnya kami tidak ada niat Pak. Di zaman PPJ Asrusani itu kami dapat proposal. Masuk 2 proposal. Hanya untuk kerjasama. Hanya untuk kerjasama, minta kerjasama mau bangun sekolah balap dengan tujuan betul-betul bagaimana memanfaatkan aset ini. Nah dari situ karena kami berpikir ini tidak satu, ini 2 harus kami beauty contest. Artinya kita lelang. Lelang saja. Siapa di antara? Ya ternyata dari 2 ini tidak ada yang menang Pak. Yang orang lain yang menang dengan justru orang dari luar. Orang dari luar. Nah ini sebenarnya di Kota Palopo perlu kita paham bersama. Kita di Kota Palopo ini tidak ada, kita kota jasa. Tidak ada yang lain kita mau dapatkan. Kita tidak punya tambang penghasilan lain, kita kota jasa. Maka dari pengolahan kita adalah kota jasa. Bagaimana kita putarin supaya bisa menghasilkan jasa. Ini kan kita berharap Dinda Iman pengelola sirkuit RMS ini mampu menghidupkan, mampu menggairahkan sirkuit RMS ini dengan event-event. Kemarin kan tahun lalu kan kita mencatat ada beberapa event SCR, One Prix yang memberikan multiplier efek terhadap perekonomian Kota Palopo. Jangan sampai dikelola pihak ketiga lepas itu. Apakah juga termasuk di dalamnya ini menghidupkan pelaku UMKM? Jelas. Seperti diberi ruang juga. Diberi ruang. Jadi kami kemarin diskusi dengan pihak pemenang ini menyampaikan bahwa ada memang space-space yang mereka mau buka untuk UMKM Pak. UMKM ya. Mereka mau buka dan kami sampaikan juga bahwa kami tidak berharap bahwa setelah dikelola berhenti sampai di situ, tidak. Yang kami harapkan ada multiplier efeknya tadi. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Siap. Hotel penuh, warung makan penuh. Nah inilah yang kita mau hidupkan sebenarnya. Palopo kota jasa. Kita akan kembali lagi sahabat Koran Seruya netizen dimanapun berada. Ada jeda iklan. Kita lihat dulu berita yang satu ini. Proses pengerjaan jembatan Andi Mas Simpuang yang terletak di perbatasan Kelurahan Binturu dan Takalala, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo telah rampung. Namun meski rampung sejak 22 Desember lalu, jembatan tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti yang terpantau pada Minggu 5 Januari, jembatan yang dibangun menggunakan dana alokasi umum pemerintah Kota Palopo senilai 250.193.412 itu masih tertutup oleh material seperti batu, pasir, pohon, dan bahkan terdapat rantai besi yang terbentang di atas jembatan. Namun berkat kepedulian warga setempat, pengendara roda 2 sudah bisa melintas dengan memanfaatkan jalan darurat yang dibangun secara swadaya oleh warga yang tinggal di sekitaran jembatan. Menurut salah seorang warga, beberapa hari yang lalu dirinya sempat mempertanyakan alasan mengapa jembatan tersebut belum difungsikan. Pihak pelaksana menjelaskan bahwa untuk pemanfaatan jembatan setelah pembangunan dibutuhkan waktu sekitar 28 hari agar jembatan bisa diakses oleh kendaraan. Bahkan setelah 28 hari tersebut, kendaraan dengan muatan besar masih akan dibatasi hingga jembatan benar-benar kokoh dan aman untuk dilalui untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Belum dibuka untuk akses umum karena masalah apa? Masalah kekeringannya jembatan ini. Menurut konsultan, ini masih belum bisa dibuka karena masih basah. Jadi mungkin sekitar 22 hari itu dari habis masa 28 hari itu habis masa selesai kerjanya baru bisa dilalui kendaraan. Untuk umum itu pun masih dibatasi dengan mobil-mobil yang berbobot berat macam tronton.
Untuk diketahui, jembatan ini dibangun oleh pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pelaksana dari CV Keramik Jaya. Pekerjaan dimulai pada 1 Desember 2024 dan rampung pada 22 Desember 2024 lalu. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Sahabat Koran Seruya netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini. Nah, sekedar diketahui program ini disponsori oleh Universitas Mega Buana Kota Palopo atau UMB. Nah, UMB Kota Palopo saat ini tengah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk gelombang pertama. Yang menarik, UMB sudah tahun kedua ini menerima mahasiswa untuk Fakultas Kedokteran. Yang mau bercita-cita menjadi dokter tidak perlu pergi ke Makassar atau ke Pulau Jawa. UMB sudah memiliki Fakultas Kedokteran. Silakan mendaftar adik-adik. Nah, kita kembali ke Dinda Imam. Ini kan di tengah kesepakatan pengelolaan sudah ditangani pihak ketiga. Sempat ada selentingan dari masyarakat bahwa kok beraninya nih pemerintah kota pihak ketiga, kan sementara aset ini kontraktor yang bangun kemarin belum lunas, belum dibayar anunya ini kontraktor. Kenapa kok berani? Ya, terima kasih Bung Heru, terima kasih. Jadi ya kayaknya saya dijebak untuk datang ke sini sepertinya ini. Bawa santai saja. Ya, jadi perlu kita ketahui ini kami menjelaskan berdasarkan kami di bidang aset. Nah, perlu kita ketahui sahabat Seruya dan netizen, Bung Heru dan teman-teman, bahwa kapan sesuatu dicatat sebagai aset? Setelah ada namanya professional handover atau PHO. Nah, setelah pihak ketiga selesai dibangun, pihak ketiga bersama PPK menyerahkan ke pemerintah kota, kewajiban pemerintah kota mencatat. Dan bagaimana mengelola. Nah, contoh misalnya kita ambil sering saja Bung Heru dan teman-teman ini beli motor. Kita beli cicil nggak apa-apa. Tapi begitu dikasih motornya, ditinggal nggak motornya? Pasti dipakai kan? Dipakai. Nah, ini kewajiban kita. Maka atas dasar itu tercatat di neraca aset pemerintah kota. Nah, kesalahannya kami, Bung Heru, kesalahannya kami teman-teman netizen ketika kami catat kami tidak digunakan. Kami tidak manfaat, salah. Karena aturan sudah menjelaskan bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, 1, 2, 3 aturan kita sudah jelas dan tercatat di neraca pemerintah kota. Iya benar. Nah, persoalan bahwa itu utang, persoalan kami itu bukan domain saya, bukan domain kami dan aset. Kami hanya mencatat, setelah kami catat tercatat di neraca harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai mangkrak. Mangkrak. Justru berbahaya. Artinya penilaian negatif ini sudah terjawab. Bahwa ketika selesai di proyek, di PHO, diserahkan ke pemerintah kota, ada bagian aset yang kelola. Persoalan bahwa aset ini yang dibangun kemarin kontraktornya belum dibayar, ya tanggung jawab pemerintah kota Palopo. Tapi bagian aset berkewajiban memaksimalkan mengelola aset ini. Betul. Clear. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita kembali ke sirkuit RMS ini. Ini kan pihak ketiga sudah mulai menguasai tanda petik aset ini. Mau apakan, mau menghidupkan bagaimana? Nah, dalam proses pelaksanaan ini, adakah tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah kota di bagian aset untuk mengawasi? Jadi memang dalam klausul kontrak kita itu tetap kami awasi. Tetap diawasi. Nah, kami awasi itu teman-teman bahwa kita ada di 3 bulan. Setiap 3 bulan kita evaluasi. Nah, laporan 3 bulan ini setelah 4 kali laporan. 3 bulan, 3 kan setahun Pak ya. 3 tahun, laporan 4 bulan ini kita melihat bisa jadi kita putus, bisa jadi kita lanjut dengan naik yang lebih tinggi. Kita punya pendapatan. Nah, ini kita lihat di situ dari hasil evaluasi per 3 bulan yang kita lakukan di sana. Artinya tidak semua gue bahwa ya saya sudah 1 tahun kontrak. Semua gue saya mau bikin apa? Tetap ada evaluasi. Ini sahabat Koran Seruya, masyarakat Kota Palopo, bahwa pengelolaan pihak ketiga ini tidak serta-merta bahwa diserahkan full kepada pihak ketiga. Tetap diawasi dan tetap dikontrol. Karena ini aset Kota Palopo yang dibangun menggunakan dana APBD, kalau tidak salah 49 miliar. Ya, kurang lebih 49 miliar. Sekitar itu. Sekitar 49 miliar kita gunakan untuk membangun. Kita punya terlepas dari itu, secara memberikan juga multiplier efek,
Kota Palopo lebih dikenal. Iya. Bayangkan Dinda, ketika pertama kali One Prix diadakan di RMS, orang bertanya Palopo itu di mana? Iya. Kemudian SCR. Iya. Nah, ini bukan hanya soal PAD sebenarnya. Iya. Itu rata-rata pengusaha hotel, rumah makan gembira kalau ada event. Benar. Rame. Benar. Hidup. Benar. Seperti itu. Iya. Jadi memang kemarin setelah ada beberapa event yang masuk ke Palopo, kami pada saat rapat bersama dengan tim dan teman-teman di Bapenda menyampaikan bahwa luar biasa pemasukan PAD dari pajak restoran, pajak rumah makan, hotel pun itu penuh-penuh, Pak. Yeah. Dan ini luar biasa multiplier efeknya karena begini, Pak. Banyak, ada juga yang menyampaikan ke saya ini, sekalian saya juga mengkonfirmasi ya. Ada yang teman menelpon kepada saya sampaikan, wah, kalau dengan nilai 49 miliar, terus kita pihak ketiga kan 200 juta. Hanya 200 juta. Kapan kembali modalnya pemerintah kota, Wanda? Begitu hitungannya, Pak. Artinya ini pemerintah. Dia memikirkan bahwa bukan hanya sekedar mengembalikan 49 miliar, tetapi ada dampak positif bagi masyarakat. Benar. Kalau kita berpikir bahwa mengembalikan, terus kalau kita menyewakan, otomatis kita sewakan di atas nilai 100 juta satu kali lipat. Ada orang mau datang? Nah, ini betul-betul kita hitung ini, Bung Herul dan teman-teman seluruh. Ya, bukan hitungan dengan pemerintah, ini ada pihak ketiga namanya apresial yang menghitung bagaimana kelayakan. Dan kemarin pada saat kita hitung itu dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang ada di Jawa, dapatlah nilai 10 juta per hari itu. Nah, ada juga yang menyampaikan ke saya bahwa kalau hitung per hari otomatis 360 juta dikali 10 juta sudah tinggi. Oh, saya bilang salah hitungan kita. Artinya nilainya ini ada memang yang menghitung tim apresial ini. Dan ini bukan juga nilai GMB. Bukan. Dihitung secara dan terlapor di Kementerian Keuangan, Pak. Jelas. Terlapor kita punya. Dan kalau memang itu nilai itu bermasalah ataupun dari Kementerian Keuangan yang melihat ini tidak sesuai dengan sesuatu yang memang diperuntukkan untuk nilai tersebut, maka nilai itu bisa dibatalkan. Nah, Dinda Imam, ini kan sesi bahas tentang RMS. Untuk sesi keduanya saya mau kita juber. Kita tahu itu juber apa? Juber itu jujur berani. Waduh. Kita akan ulas tuntas mengenai persoalan aset, karena bukan hanya satu aset yang ada di Kota Palopo, banyak aset. Betul. Dan kita akan ulas, sahabat Koran Suruya, ini akan menjadi referensi kita bagaimana sebenarnya pengelolaan aset Kota Palopo. Jangan sampai ada pengelolaan aset di bawah tangan atau di atas tangan. Tetapi kita jeda dulu, ada berita yang mau lewat. Banjir bandang melanda desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara pada Sabtu 4 Januari. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah, peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Akris Fatta, menjelaskan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 17.45 WITA setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut sepanjang hari. Akris menyebutkan bahwa hujan lebat yang berlangsung dari siang hingga malam hari menyebabkan banjir bandang yang melanda desa Ganda-Ganda. Saat ini BPBD sedang melakukan asesmen terhadap warga yang terdampak banjir. Akris menyampaikan bahwa tim mereka juga telah menyalurkan bantuan logistik kepada para korban. Selain itu, proses pendataan terhadap pengungsi dan kebutuhan mendesak lainnya masih berlangsung. Habis motor! Terkait video yang beredar di media sosial, Akris menyatakan bahwa lokasi banjir berada di wilayah pertambangan nikel. Banjir tersebut menyebabkan kerusakan pada shelter perusahaan dan para pekerja terpaksa menyelamatkan diri. Ia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di dekat bantaran sungai dan lereng gunung. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah mendesak pemerintah untuk segera mengevakuasi izin produksi pertambangan nikel di Morowali Utara dan Morowali. Direktur WALHI Sulteng Sunardi Katili menegaskan perlunya moratorium terhadap izin pertambangan di wilayah tersebut.
Sunardi memperingatkan bahwa tanpa tindakan tegas, bencana serupa dapat terjadi lagi di masa mendatang. Ia menilai bahwa aktivitas tambang di kawasan hulu telah merusak hutan yang seharusnya menjadi penyangga ekologis, meningkatkan risiko bencana. Walhi mencatat bahwa izin usaha pertambangan nikel di Kecamatan Soyojaya mencakup lebih dari 2.000 hektar. Dan kondisi ini memperkuat kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan moratorium izin tambang guna mencegah bencana ekologis yang berkelanjutan. Sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini bersama dengan narasumber kita, Imam Darmawan. Kita kembali nih, Dinda. Nah ini kan tentang RMS, sirkuit RMS. Ada satu pertanyaan yang masih menggelitik. Saya mewakili netizen bahwa di sana ini kan banyak kehidupan, banyak sumber-sumber PAD, banyak yang bisa terkelola. Nah kemarin kan sebelum dikelola oleh pihak ketiga, itu kan masyarakat yang ada, terutama pemuda di situ diberdayakan, terutama parkirannya. Nah, apakah juga pihak ketiga ini tetap memberdayakan itu? Jadi terima kasih. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang di pihak ketiga kan adalah sirkuitnya berbatasan dengan yang dipagar. Nah, sementara parkir di luar itu masih domain pemerintah. Masih domain pemerintah. Nah, memang ini kita telah bicarakan juga dengan pihak ketiga. Memang komitmennya bahwa tetap kita harus berdayakan orang di sini. Karena tidak ada kami juga tidak bisa setiap hari menjaga. Maka yang bisa menjaga ini adalah pemerintah dan masyarakat Kota Palopo. Jadi komitmennya sama, Pak. Dan masih ada penghasilan lain pemerintah Kota Palopo? Masih ada. Retribusi karcis masih. Pemasangan iklan ataupun reklame yang ada di dalam itu tetap kami dapatkan di situ. Artinya bukan hanya sekedar didapat dari dua sewa ini, bukan 271. Bukan. Jadi alhamdulillah kita berpikir lagi bagaimana Kota Palopo sebagai kota jasa ini bisa menghasilkan beberapa PAD yang kita bisa putar untuk bagaimana masyarakat Kota Palopo bisa sejahtera. Sip, mantap. Nah kita kembali ke persoalan aset. Ini kan kita kabit aset ini. Aset Kota Palopo kan bukan hanya RMS. Ada juga yang sempat ribut-ribut tanda petik di media sosial. Begini, kok bisanya ya pemerintah Kota Palopo memberikan salah satu pengusaha mengelola itu SCC, Southern Rai Convention Center. Sempat ribut kan? Iya, benar-benar. Nah, bagaimana sebenarnya itu? Apakah juga di pihak ketiga kan konteksnya? Jadi terima kasih, memang di beberapa waktu yang lalu sempat juga kami dengarkan riak-riak tersebut. Yang pertama ini di sana kita telah pihak ketiga dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, saya buka-bukaan aja ini ya, Bung ya. Pertama, terbuka saja ini, terbuka untuk masyarakat Kota Palopo luas. Pengelolaan SCC kemarin kita juga tidak gratis, Pak. Orang mau pakai itu tetap bayar. Nah, setelah kami dihitung beberapa pendapatan yang dihasilkan dari Southern Rai Convention Center sana, SCC itu di tahun 2000 kemarin sebelum kami pihak ketigakan itu hanya menghasilkan PAD tidak sampai 50 juta per tahun. Sementara biaya beban air listrik itu hampir 100. Cleaning service juga hampir 100. Jadi tekor Pak. tekor. Sementara ya seperti tadi hampir 200 juta kita keluar, pemerintah Kota Palopo keluarkan untuk bagaimana aset di sana SCC bisa berjalan. Sementara penghasilan yang didapatkan hanya 30 juta, hanya 40 juta. Nah ini tekor. Ada tekor sekitar 170 juta. Bayangkan Bung Heru, teman-teman Seruya, 170 juta ini kita belikan, contoh misalnya kita beras untuk ke masyarakat, berapa ton kira-kira kita bisa beli. Nah ini kita harus berpikir, pemerintah harus berpikir. Kita ini Bung Herul seperti disampaikan tadi, saya meminjam kata-katanya Pak Menteri Pertanian. Kita ini jangan seperti poco-poco. Apa itu poco-poco, Pak? Maju 2 kali, mundur 2 kali. Tidak bergerak kita. Tarian poco-poco. Maju 2 kali, mundur. Kita pemerintah Kota Palopo sudah berpikir maju. Bagaimana asetnya bisa jalan, asetnya bisa menghasilkan, tapi di satu sisi juga kita tidak mau. Ada beban. Nah, jangan kita seperti orang poco-poco ya. Maju 2 kali, mundur 2 kali, tidak maju-maju kita. Artinya setelah di pihak ketiga akan SCC dan begitu pun aset lain,
ada PAD yang jelas. Betul. Berapa sebenarnya? Iya. Kita juber-juber ini. Iya. Kalau PAD untuk SCC sebenarnya itu saya tidak tahu pastinya karena teman-teman staf selama 5 tahun mereka kelola itu kontrak 5 tahun. Kontrak 5 tahun. Kita kontrak 5 tahun di sana kurang lebih 400 juta lebih. Hampir 500 juta. 5 tahun itu. 5 tahun hampir 500 juta. Dengan beban mereka memelihara. Mereka memelihara. Kita lihat sekarang di sana. Alhamdulillah. Ya, seperti kita lihat di sana kan biasa, mohon maaf ya, malam-malam tempat nongkrongnya, ya saudara-saudara kita yang memang ini, ya, saya juga Pak Bung Hairul dan teman-teman Surya, saya pernah lurah di sana. Saya lurah Batu Pasi, ya. Dan yang saya tempati di sana adalah setiap hari hampir saya temukan, mohon maaf teman-teman kita yang anak-anak tidak putus sekolah tidur di sana, bahkan tidur laki-laki perempuan tidur sana. Itu saja pekerjaan saya waktu lurah Pak. Nah, alhamdulillah setelah dikelola pihak ketiga, dipagar dengan baik, bersih, AC-nya diperbaiki dan luar biasa Pak. Ini kita jujur berani ya, Juber ya. Setelah kami nilai sebenarnya melalui tim apresial yang datang ke Kota Palopo ini, mohon maaf disclaimer tapi kita tidak apa-apa, kita buka. Dia sampaikan kepada saya, Pak Kabit, gedung tadi sana sebenarnya tidak layak di pihak ketiga kan. Perbaiki dulu. Kondisinya. Kondisinya. Saya tercengang Pak, disampaikan begitu. Kok bisa begitu? Coba kita lihat AC-nya. Satu malam kita kasih jalan, besok orang mau pakai baru dingin. Tapi kalau orang mau pakai sekarang kita dinginkan pagi nggak dapat Pak. Begitu. Bayangkan persoalan AC dan berapa biayanya kalau beli AC? Hampir 200 juta. Nah, dengan kita ketika alhamdulillah aset bisa terawat. Iya kan? Kemudian baik juga penggunaannya, kemudian orang-orang bisa menggunakan dengan baik. PAD-nya jelas. PAD-nya juga. Yang jadi masalah kurang gretong nih. Gretong. Apa? Gratis. Selama ini kan banyak bikin kegiatan gereja, telepon saja, Pak Kabit, ada kegiatanku besok. Seperti itu. Iya, mohon maaf bukan saya yang sampaikan ya. Dan memang faktanya seperti itu. Ini yang menjadi persoalan sehingga tidak optimal PAD di sana. Harus kita akui itu. Nah, ini kan Palopo punya banyak aset. Selain SCC, terus RMS, ada lagi yang menurut catatan Koran Seru ya Pak Kabit. Sampai hari ini masih bermasalah. Dan aset ini sebenarnya kalau diperjelas pengelolaannya, memang sebelumnya ada ini sudah jelas. Tetapi kan masa tenggat masa kontrak itunya sudah selesai dan ada permasalahannya yaitu Pantai Labombo. Sampai sekarang kan bermasalah. Atau bagaimana? Kita juber ini. Juber. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi memang untuk Labombo sendiri ini pada tahun 2024 itu secara kontraktual Oktober secara kontraktual sudah berakhir. Harus berakhir memang. Harus berakhir. Nah, kami sempat rapat. Nah, ini kan kami bukan langsung. Jadi perlu saya jelaskan juga bahwa aset tersebut tercatat di Dinas Pariwisata. Nah, setelah kami lihat di sana ternyata memang secara kontraktual harus berakhir. Nah, ada beberapa memang yang kami kemarin tidak ketemu jalurnya karena menurut pihak yang mengelola di sana bahwa pengelolaannya belum habis. Dia memperlihatkan kontrak yang memang kontrak tersebut beda dengan kontrak yang kami dimiliki pemerintah. Tapi sebenarnya ini kita perlu luruskan bersama. Nah, sekarang ini Bung Hairul dan teman-teman Koran Seruya ini kita sudah melakukan upaya. Kita sudah melakukan ada semacam persuratan ke pengelola. Kemudian juga ini saya sampaikan melalui kesempatan ini kami juga sudah menghearing teman-teman di kejaksaan atau jaksa pengacara negara untuk membantu kami. Kan ada kanal khusus Pak. Kalau ketika kita bermasalah secara kontraktual ada di PT UN. Ini sementara kita lakukan. Nah, sementara ini memang pemerintah bukan berarti membiarkan tanda kutip. Karena ada masalah juga di dalam situ. Ada kontrak yang tidak terpenuhi. Betul. Ada klausal-klausal yang tidak terpenuhi. Salah satunya kan nilai kontrak itu. Betul. Yang masih menunggak. Betul. Ada beberapa berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, memang ada beberapa kontrak-kontrak yang tidak dibayarkan ke pemerintah kota. Nah, ini sebenarnya kita berusaha supaya melalui kanal-kanal resmi, melalui kita kan negara hukum, jadi kita harus melalui dan pemerintah kota Pak Dinda Imam ini harus tegas, tidak memberikan ruang lagi. Karena ini kan menjadi catatan buruk bagi pengelolaan aset yang lain. Betul. Atau bagaimana? Betul. Jadi betul yang kita sampaikan bahwa memang ini harus bertegas. Nah, kami sudah lakukan langkah tegas sebenarnya Pak. Nah, ini tinggal bagaimana langkah terakhir sebenarnya.
langkah terakhir nanti kita lihat sendiri apa yang akan kami lakukan. Tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun langkah-langkah yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bung Herul bahwa sikap pemerintah Kota Palopo tegas. Nah, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, makin menarik, makin seru perbincangan kita dengan narasumber Dinda saya, Imam Darmawan. Tetapi kita lihat dulu berita yang satu ini. Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin, Brigjen TNI Rusmili, didampingi Wakil Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, PD 14 Hasanuddin, Desi Rusmili dan jajaran melakukan kunjungan kerja di kantor Makodim 1403 Palopo di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Wara, Kota Palopo pada Minggu 5 Januari 2025. Kedatangan Kasdam 14 Hasanuddin bersama rombongan disambut hangat oleh Dandim 1403 Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro Priambodo, bersama Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Dim 1403, Korcabrem 141, PD 14 Hasanuddin, Nunki Kabit Bintoro, beserta para perwira dan personil Kodim 1403 Palopo. Dalam kunjungannya, Brigjen TNI Rusmili memberikan pengarahan kepada para personel, dilanjutkan dengan penanaman pohon kenanga. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan bertatap muka secara langsung bersama prajurit dan persid di wilayah Kodim 1403 Palopo. Rusmili mengatakan sebagai keluarga besar TNI dan bagian dari Kodam 14 Hasanuddin, sangat penting untuk menjalin hubungan baik antar atasan dan bawahan. Mengingat keberadaan satuan diibaratkan sebuah keluarga yang harus dijaga keharmonisannya. Sementara itu, Dandim 1403 Palopo Letkol Armet Kabit Bintoro Priambodo mengatakan bahwa kunjungan kerja Kasdam 14 Hasanuddin ke Kodim 1403 Palopo tentunya untuk mengenal lebih dekat para prajuritnya berikut kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Menurutnya, Jenderal Bintang 1 ini merupakan kunjungan kerja yang pertama kalinya dilakukan di markas Kodim 1403 Palopo. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar Kodim 1403 Palopo. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Ya, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kita kembali ke program Koran Seruya hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa program ini disponsori oleh Universitas Megabuana Kota Palopo atau UMB. Sahabat Koran Seruya, masyarakat netizen dimanapun berada, saat ini Universitas Megabuana Kota Palopo membuka penerimaan mahasiswa baru tahap pertama untuk tahun akademik 2005-2026. Nah, ada satu yang menarik bahwa UMB Kota Palopo memiliki fakultas kedokteran. Anak-anak kita yang mau bercita-cita jadi dokter, silakan Ki mendaftar. Sudah dibuka dan tidak perlu Ki jauh-jauh kuliah ke Jawa atau ke Makassar kalau hanya untuk menjadi dokter. Nah, kita kembali ke narasumber kita. Ini kan sudah banyak kita ulas tentang pengelolaan aset, bagaimana memaksimalkan aset menjadi PAD, dan tidak lagi membebani keuangan Kota Palopo. Nah, ini secara umum ini, Dinda, bagaimana sebenarnya pengelolaan aset Kota Palopo ini secara umum? Iya. Secara umum memang sahabat Seruya, teman-teman netizen, Bung Herul dan teman-teman semuanya, bahwa pengolahan aset sebenarnya ini kalau orang bilang ngeri-ngeri sedap. Iya. Jadi kalau banyak persoalan karena persoalan aset sebenarnya ini, Bung Herul, adalah persoalan setelah aset dibeli, setelah aset diadakan sampai aset tersebut dihapus. Bayangkan seperti kalau manusia. Kita mengurus manusia, kalau kita di kelurahan mengurus manusia dari hidup sampai matinya. Begitupun dengan mengurus aset, dari dibelinya, dari adanya sampai tidak adanya. Dan banyak-banyak aset ini bersentuhan sama masyarakat. Iya, bersentuhan masyarakat banyak. Karena aset itu, banyakkan dari kita punya aset itu aset berwujud. Jadi banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Iya. Tetapi kan tidak ada juga persoalannya. Kalau bicara persoalan, Pak, saya sampaikan bahwa semenjak kami dilantik menjadi Kabid Aset di tahun 2023 kemarin, saya, Pak, terus terang sudah 3 kali injak kaki di KPK. Mengenai aset. Sudah 3 kali injak kaki saya di KPK. Saya sudah 1 kali ke Kemenko Polhukam, ke Kemendagri, tidak usah dihitung, banyak. Dan memang komitmen Bapak Wali Kota, mulai dari kami dilantik Bapak Judas Amir, bahwa aset ini harus clear. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Palopo ini di tahun 2002 berdasarkan peraturan
Perundang-undangan nomor 11 tahun 2002 ini terbentuk. Dan di klausul pasal 15 itu disampaikan bahwa segala aset bergerak tidak bergerak milik pemerintah Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan yang ada carut marut dan terurai sampai sekarang harus diserahkan ke pemerintah Kota Palopo. Nah, ini sebenarnya Bung Heru dan teman-teman yang menjadi PR besar bagi kita di Kota Palopo, karena kita ini lahir, kita ini anak, sementara apa-apa yang telah orang tua kita bangun, apa-apa pemerintah Kabupaten Luwu bangun harus ditinggalkan dan harus diserahkan kepada pemerintah Kota Palopo. Dan kita berharap ini Pak Dinda Imam dan masyarakat Kota Palopo, netizen, ini kan masa transisi pemerintahan, dan pemerintahan berikutnya tetap juga konsen terhadap persoalan aset ini. Jangan sampai menjadi masalah serius. Betul. Nah, mau katanya Ki ini di luar konteks soal aset. Ini kan kita PNS muda, PNS yang masa karirnya masih panjang. Terus sudah ada beberapa jabatan yang pernah kita emban. Nah, mana yang menurut kita menantang ini? Jadi lurah, pernah Ki jadi lurah tuh? Pernah Ki juga jadi ajudan? Dekat dengan kepala daerah ketika ini ajudan kemana-mana keliling. Terus kabit aset. Mana yang paling menantang? Lurah atau kabit aset? Sebenarnya teman-teman netizen memang kalau dibilang menantang, semua menantang. Semua menantang. Namun segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Kalau menurut kami memang yang agak sulit namun senang itu pada saat menjadi lurah, Pak. Membaur sama masyarakat. Sulit tapi senang. Di mana sulitnya? Sulitnya ketika kami harus menyelesaikan masalah sementara umur kami yang masih muda, Pak. Benar, paham. Ketika misalnya sambutan di sambutan kan waktu jadi lurah itu umur berapa? Umur 26 tahun. 26 tahun. Masih muda sekali. Masih muda sekali. Saya 26 tahun begitu selesai kami dipercayakan menjadi lurah, meskipun kecil batu pasir tapi masyarakatnya memang banyak. Dan ini menyelesaikan masalah di kelurahan memang sulit, Pak. Ada dinamika. Ada dinamika dan itu membuat saya senang. Buat saya senang di situ sulitnya. Sekarang sulitnya memang beda kalau bidang aset. Karena sulitnya ini kita bagaimana caranya mempertahankan aset, bagaimana caranya pemanfaatan aset, bagaimana cara pelepas. Pokoknya semua peraturan, Pak, itu harus kita tamat di bidang aset. Nah, ini sebenarnya memang sama-sama susah tapi segmennya berbeda. Nah, ini kita Dinda Imam ini kan salah satu boleh saya bilang agak berani sebagai satu pejabat. Nah, kenapa saya bilang agak berani? Karena kita berani datang, duduk di studio Seruya TV. Dan pastikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ulas terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, harapan kita sebagai salah satu pejabat di Kota Palopo, ini kan masa transisi pemerintahan. Apa harapan kita Kota Palopo ke depan ketika kepala daerah baru memimpin Kota Palopo? Harapannya saya, teman-teman netizen dan Bung Herul, pemerintah tidak boleh tertutup. Tidak boleh tertutup. Pemerintah harus terbuka. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah. Tapi kan konteks terbuka ini jangan juga dipahami bahwa terbuka kebablasan. Kan masyarakat kadang bilang semua terbuka. Tidak semua. Tidak semua. Jadi memang yang harapan saya pribadi selaku pemerintah dan juga masyarakat Kota Palopo, Bung Herul dan teman-teman netizen, ini kita sangat mengharapkan pemerintah ke depan ini mampu bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat, karena kami tahu bahwa banyak daripada pemerintah itu tidak memikirkan aspirasi bottom up dari bawah ke atas. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah di pemerintahan. Kenapa? Karena kita jarang memikirkan hal tersebut. Kita hanya memikirkan bagaimana visi misi bisa jalan, visi misi bisa selesai. Namun efeknya kepada masyarakat ini yang kurang diharapkan. Dan salah satu persoalan serius adalah aset juga menjadi perhatian. Aset ini kalau salah kelola berbahaya. Karena sudah ada kaitannya dengan KPK. Betul. Nah, sekarang kita sampaikan, saya sambung sedikit. Jadi setiap triwulan kami melapor ke KPK, Pak, dan teman-teman netizen Seruya TV itu melalui MCP KPK. Monitoring, kita dimonitoring bagaimana pelaporan kita, bagaimana kita mensertifikatkan aset, bagaimana pengembangan aset, bagaimana pemilik, semua kita laporkan. Artinya yakinlah bahwa pengelolaan aset ini tidak macam-macam. Insya Allah. Dan sesuai regulasi. Saya juga Bung Herul dan teman-teman Seruya tidak berani, Pak. Saya tidak berani. Masih panjang. Sampaikan sama saya, Pak.
Saudara masih panjang karirnya, jangan pernah saya tidak berani, Pak. Jangan macam-macam. Saya tidak macam-macam. Ini yang saya pelajari dan inilah hal yang saya petik, Pak, ketika saya menjadi ajudan bersama dengan Bapak Wali Kota kemarin, bahwa jangan jalan kalau tidak ada aturan, tidak ada landasannya. Ini hal yang pertama saya pelajari begitu saya selesai dari Institut Pemerintahan dalam negeri. Aturan dulu. Sebelum kita pamit ini, mungkin netizen, masyarakat Kota Palopo mau tahu apa prinsip kita dalam melakoni aktivitas kita sebagai PNS, sebagai abdi negara ini. Iya. Kalau prinsip saya sendiri sebenarnya hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kita takut kepada Allah dan kita melaksanakan pekerjaan di dunia, bagaimana cara kita bisa berkolaborasi, bisa kita bekerja sama dan bisa menyenangkan masyarakat. Itu saja sebagai abdi negara. Namun sebagai masyarakat biasa, saya juga adalah masyarakat Kota Palopo yang harus juga bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan kontribusi sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah. Ya, siap, menarik. Nah, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, sebenarnya masih banyak kita mau urai, karena kebetulan Dinda Imam ini satu letting. Saya sama-sama kuliah di Universitas Muhammadiyah, sama-sama kita ke Makassar, ya. Dan cuman kita dibatasi waktu. Dan melalui program Koran Seruya hari ini, kesimpulannya bahwa pengelolaan aset Kota Palopo tidak dilakukan di bawah tangan. Ada landasan yuridisnya, tidak macam-macam, dan yang pasti bahwa pengelolaan aset ini muaranya adalah bagaimana aset itu bisa berguna, mendatangkan PAD dan tidak membebani keuangan daerah. Seperti itu, Dinda. Siap. Kita pamit. Dan sahabat Koran Seruya, ikuti program kami setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Koran Seruya hari ini jam 10 pagi. Dan kita pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.